Eh, Terima kasih. Ini sebelumnya dimulai, bagaimana suara saya? Apa jelas pada teman-teman yang lain? Jelas, Oh, jelas. Oke, siap. Oke. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tentu saja guru kita semua, Profesor Dr. Jajang Ar-Rahmana, yang kami hormati, yang kami cintai dan kami banggakan. Terima kasih Pak telah berkenan membaca mungkin itu oret-oretan saya setahun yang lalu, karena dosen pembimbingnya lumayan sibuk ke luar negeri terus, jadi saya cuma diberikan mandat, oke lah bereskan aja, nanti kalau kamu udah punya uang untuk bayar ujian, nanti bilang saja sama saya. Nah, jadi seperti itulah hasilnya. Itu saya pikir murni tanpa bimbingan, Pak. Jadi sekarang saatnya saya mendapatkan bimbingan yang benar-benar bimbingan langsung, dan itu tatap muka langsung. Jadi mohon di preteli, mudah-mudahan itu pasti menjadi masukan dan ilmu yang berharga bagi saya. Oke, saya izin share screen ya, biar tidak terlalu teman-teman, mungkin singkat saja, ini sebenarnya judul resmi dari tesis saya itu Quranic Worldview Rahmanian di Indonesia. Jadi yang disebut Rahmanian ini itu istilah yang diberikan oleh beberapa teman, beberapa guru dosen di UIN. Gimana kalau Rahmanian aja? Karena orang-orang ini sebenarnya hampir tidak pernah disebut Rahmanian secara resmi gitu di dalam penulisan karya ilmiah. Padahal mereka secara genealogis itu jelas adalah murid langsung dari Fazlur Rahman. Nah, ini problem akademiknya itu, jadi kajian terkait teori interpretasi Al-Quran mirip Fazlur Rahman itu yang sering kita sebut double movement itu sudah sangat jenuh di Indonesia. Makanya di bab 1 saya jelasin ini bagaimana jenuhnya dan bagaimana penggunaan teori, pengkajian teori interpretasi Al-Quran mirip Fazlur Rahman ini sudah sangat jenuh sampai diulang-ulang terus-menerus. Bahkan tema-tema yang sama pun diulang-ulang. Penggunaannya terhadap ayat pun diulang-ulang. Sehingga seolah-olah warisan intelektual Fazlur Rahman itu hanya berupa metode teknis interpretasi Al-Quran. Nah, disinilah titik berangkat saya. Saya melihat ternyata ketika membaca secara cukup disiplin, karya-karya dan penuturan-penuturan langsung dari para murid-murid Rahman yang langsung di Chicago University, ternyata berbeda dari apa yang terjadi di Indonesia. Karena menurut mereka, warisan terbesar Rahman adalah pembaruan yang didasarkan pada Quranic worldview-nya. Jadi ide besar Rahman tentang bagaimana Al-Quran memandang dunia. Nah, adapun teori yang double movement, teori interpretasi Al-Quran itu hanya salah satu saja, hanya bagian kecil saja dari rangkaian Quranic worldview-nya Rahman. Nah, meskipun misalkan Buya Syafi'i menyebutkan pada tahun 1986 Fazlur Rahman itu sudah berniat mau membuat buku yang cukup tebal yang isinya ini, yaitu semacam masterpiece-nya. Jadi akan diberi tema besar berupa Quranic worldview-nya. Jadi, tapi kemudian tahun 1988 Fazlur Rahman keburu meninggal. Nah, inilah yang jadi soal. Kenapa mungkin yang familiar ke Indonesia itu hanya metode teknis interpretasi Al-Qur'annya. Oke. Dari sana kemudian ada asumsi umum. Maka sebenarnya ada pertanyaan mendasar, kenapa jika
warisan besar Rahman itu adalah metodologi tafsir, tapi murid-muridnya kok nggak jadi ahli metodologi tafsir Al-Quran. Nah, hal ini tuh bakal masuk akal jika kita berasumsi bahwa murid-murid Rahman itu termasuk yang di Indonesia ataupun yang di belahan bumi manapun, itu punya variasi yang berbeda dalam mengemukakan gagasan Al-Qur'annya masing-masing. Nah, tapi bagaimana cara kita mengetahui bahwa ide dasarnya dari Rahman? Nah, jika menelisik secara teliti, maka kita akan tahu bahwa di sanalah, di dalam ide-ide dasar itulah kita bakal tahu ada Quranic worldview-nya Rahman sebagai dasar. Nah, untuk menjawab asumsi inilah saya mencoba meriset dengan sampel 3 tokoh yang tentu pemilihannya sangat subjektif dan juga meskipun juga bisa dipertanggungjawabkan ya secara teoritik, secara ilmiah. Jadi ini sebagai gambaran, dalam teori yang saya gunakan nanti, itu tuh ada dalam teori difusi inovasinya Everett Rogers, itu ada komunikasi dengan seorang inovator itu ada 2, ada yang interpersonal, ada yang media massa. Nah, ini untuk mengetahui variasi itu maka diandaikan kedua mode komunikasi antara murid dengan sang inovator itu harus bisa terwakili. Nah, dari sini karena saya berfokus di Indonesia, maka ada tokoh bernama Nurholis Majid dan Ahmad Syafi'i Ma'arif atau Buya Syafi'i yang kemarin kita semua tahu beliau baru dipanggil oleh Allah dan kita doakan semoga beliau diridhoi, disayang dan kemudian mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang akan muncul sedikit pertanyaan, kenapa Pak Amin Rais nggak dibahas, tapi malah masuk ke salah satu mode komunikasi lain yaitu Sahiron Samsudin. Disinilah saya ingin, karena tujuannya ingin melihat variasi. Nah, karena Pak Amin Rais juga ini tidak langsung dibimbing oleh Pak Rahman ya dari tesisnya tentang Ikhwanul Muslimin di Mesir gitu, kebangkitan, kejatuhan dan kebangkitannya kembali itu tidak dibimbing langsung. Maka saya memutuskan Nurholis Majid, Ahmad Syafi'i Ma'arif dalam mode komunikasi interpersonal, artinya langsung dengan Rahman. Kemudian yang lewat media massa, yaitu generasi yang paling terbaru, yaitu Pak Sahiron Samsudin, yang sekarang mungkin bisa dibilang lagi naik daun dengan teori makna kumagzanya. Nah, kita lihat. Cak Nur dan Buya Syafi'i itu ini jelas punya persamaan dan perbedaan yang cukup besar dalam mengemukakan gagasan keislamannya, khususnya gagasan Al-Qur'annya. Nah, kemudian nanti ada sampel dalam mode komunikasi media massa, yaitu Sahiron Samsudin. Jadi uniknya Sahiron Samsudin ini mengapa saya ambil, beliau itu sebenarnya dalam riset S2 dan S3-nya itu tidak pernah fokus terhadap Fazlur Rahman. Tapi entah apa yang terjadi setelah tahun 2014, itu teorinya yang muncul makna kumagza yang kemudian cukup populer di Indonesia karena banyak sekali dipakai oleh mahasiswa-mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir, itu sangat Rahmanian sekali. Nah, disinilah nanti saya akan membuktikan, meskipun komunikasinya lewat media massa, tapi pengaruh atau dalam bahasa teoritik yang lebih tepat sebenarnya difusi, persebaran gitu ya, persebaran gagasan Rahman kepada tokoh-tokoh pemikir muslim yang ada di Indonesia itu akan dapat terlihat. Nah, tuntutan penggunaan teori yang pas itulah yang mengantarkan penulis menggunakan pendekatan 2 teori dalam penelitian ini. 1, difusi inovasi. Jadi
itu ada kerangkanya yang ajeg, yang baku, memang sudah seperti itu, terutama difusi inovasi yang digagas oleh Everett Rogers ya. Jadi ada udah baku, kemudian hanya menggunakan difusi inovasi aja itu tidak mungkin, karena dalam hal ilmu interpretasi Al-Quran itu butuh pendekatan lain, yaitu hermeneutika, untuk memahami bagaimana posisi si penafsir, posisi teks, dan posisi pembaca atau kritikus gitu, terhadap hasil karya seorang. Nah, disinilah pentingnya dua teori ini saya gunakan untuk memuluskan lah, untuk memuluskan dalam rangka menjawab asumsi besar tadi. Nah, singkat saja, ini jadi seperti ini tahapan-tahapannya. Jadi nanti proses perkembangan inovasi ini tuh akan saya gunakan dalam melihat atau menggambarkan apa istilahnya biografi intelektual setiap tokoh. Kerangkanya ini, proses perkembangan inovasi, kerangkanya. Jadi nanti di depan akan kita lihat ada 3 pola, ada 3 periode, ada yang 2 periode gitu. Dari mana itu didapatkan? Itu dari teori ini. Jadi ada tahap di mana si tokoh itu mengenali masalah dan kebutuhan. Kemudian ada tahap di mana si tokoh itu melakukan research, melakukan penelitian yang intens. Ada tahap di mana si tokoh itu melakukan development, yaitu mengembangkan temuan-temuannya. Kemudian ada tahap di mana si tokoh itu diffusion and adoption, yaitu melakukan difusi, sebaran ide. Kemudian ada tahap di mana ide yang tersebar itu nanti diadopsi oleh orang lain. Nah, untuk konsekuensinya ini tidak akan dilihat karena ini terlalu panjang hasil penelitiannya. Jadi cuma sampai tahap difusi dan adopsi. Jadi penggambaran setiap tokoh saya itu di sini, keempat tokoh ini tuh kenapa penting nanti, makanya dalam tesis saya itu panjang lebar ya, di bab 2 itu, di bab 3 itu nanti ada tahapan ini sampai 4. Nah, bab 4 sampai bab 5 itu sebenarnya saya membahas konsekuensi dari sebuah inovasi ini, ide baru itu. Nah, kemudian selain ada proses perkembangan inovasi, saya juga sekaligus nanti di setiap tokoh itu menganalisis berdasarkan paradigma ini, tahapan adopsi inovasi. Bagaimana sih seorang tokoh yang beliau itu adalah Cak Nur, yang beliau itu Buya Syafi'i, dan beliau itu Sahiron Samsudin, itu melakukan adopsi terhadap Quranic Worldview Rahman. Itu bagaimana tahapan-tahapannya, dari mana titik awal persinggungannya, kemudian bagian mana yang diambil, kemudian bagian apa yang diimprove, yang dikembangkan. Jadi tahapan pengetahuannya ada pembacaan, kemudian pendekatan meyakinkan itu tadi ada 2 komunikasi tadi, ada yang interpersonal langsung ketemu, ada yang melalui media massa. Kemudian si tokoh-tokoh Indonesia ini tuh mereka memutuskan untuk mengambil atau tidak mengambil. Misalkan sebenarnya kalau sebagai contoh, Amin Rais itu lebih banyak menolak gagasan Rahman dibanding menerima. Itu jauh berbeda dengan Nurholis Majid dengan Cak Nur yang banyak menerima dibanding menolak. Jadi memang ada fase decision di sini. Kemudian ada fase implementasi. Gagasan yang diambil dari seorang inovator itu dia implementasikan. Padahal apa? Nah, di sini pada bab 4 bab 5 sebenarnya yang tidak di-share oleh saya itu, saya coba bagaimana mereka mengimplementasikan pada satu tema jihad di Indonesia gitu ya. Kemudian nanti ada reinventing, itu pengembangan kembali, penemuan kembali, penemuan hal baru kembali, yang itu kemudian nanti
diadopsi lagi oleh tokoh-tokoh selanjutnya. Nah, berdasarkan paradigma teori inilah pembahasan keseluruhan tesis saya dilakukan. Tapi kemudian selain itu juga ini ada sedikit miss ya, apalagi mungkin bagi beberapa teman-teman yang tidak pernah belajar hermeneutik dan kaitannya dengan kitab suci, itu biasanya paradigmanya seperti ini. Dan ini jelas menurut para ahli hermeneutik, ini paradigma yang keliru. Karena autor itu di sini Allah dan Rasul, kemudian reader itu ulama dan wakil khusus, kemudian teks itu Al-Quran dan Sunnah. Nah ini paradigma yang keliru sebenarnya tentang triadik hermeneutik itu, tentang hermeneutical triangle. Ini keliru. Tapi ini menjamur dan banyak di media massa ini. Bahwa Al-Quran itu autornya Allah, gitu. Bahwa tafsir itu autornya Sunnah itu autornya adalah Nabi Muhammad. Nah, karena yang dimaksud dengan hermeneutical triangle itu seperti ini. Jadi dalam posisinya Al-Quran, Allah itu bukan autor, tapi yang menulis. Yang menulis di era Nabi, Zaid bin Sabit, kemudian di era Utsman bin Affan, kemudian menghasilkan teks, dan hasil teks tulisan tentang Quran ini tuh kemudian dikritik oleh banyak sahabat lagi, jadi reader. Jadi reader itu kritikus, dia mengkritik gitu ya. Jadi Quran itu bukan Allah dalam konsep hermeneutical triangle gitu ya. Jadi ini harus hati-hati memang di sini konsepnya, kalau beda sedikit nanti bisa kacau, bisa fatal sekali. Jadi sekali lagi, kalau ini yang keliru, menganggap bahwa Al-Quran itu autornya, pengarangnya adalah Allah, atau Sunnah itu, hadis itu pengarangnya adalah Rasul, kemudian teksnya Al-Quran dan Sunnah, maka pembacanya yaitu para sahabat dan ulama. Ini keliru. Nah, dalam paradigma hermeneutical triangle yang benar adalah kita sudah berada dalam dimensi manusia, maka Al-Quran itu yang dimaksud dengan autor itu adalah penulis pertama. Penulis yang ada nuansa politis, ada nuansa sosiologis di sana, yang menyebabkan Al-Quran ditulis secara sempurna, misalkan kodifikasi zaman Utsman, kemudian menghasilkan teks versi Utsman. Nah, teks versi Utsman inilah yang dikritik oleh para sahabat lagi, misalkan nanti makanya ada Al-Quran versi Kufah, Al-Quran versi Irak, dan lain sebagainya gitu. Jadi bukan Tuhan autor di sini ya. Termasuk apalagi dalam kitab tafsir. Berarti kalau kitab tafsir itu jelas si Al-Quran ini dimaknai oleh autor, kemudian autor ini membuat teks tafsir, dan teks tafsir itu kemudian dikritik baik oleh teman sejawatnya atau generasi selanjutnya. Nah, inilah paradigma inilah yang akan nanti pasti berkait kelindan terus-menerus dalam tulisan saya dari awal sampai akhir, karena terkait dengan positioning. Oke, biar tidak terlalu panjang, ini kita lewat saja. Kita langsung ke sini. Nah, misalkan ya, dalam paradigma teori inovasi, difusi inovasi, Quranic worldview itu, cara pandang Al-Quran menurut Fazlur Rahman itu tuh, kita bisa cari di mana? Kita bisa cari dari fase hidup Rahman. Misalkan di sini, saya kutip Al-Faslan Akigeng. Ya. Itu membagi, memang kadang ketika teori jelas, kita tidak perlu membuat pembebakan periode secara tersendiri, tapi kadang sudah banyak para peneliti lain yang melakukan pembebakan teori, tapi bedanya pemikir lain atau penulis lain bukan dalam konteks mencari titik kapan sebuah inovasi dari seorang tokoh itu muncul. Gitu bedanya. Nah, dalam tesis saya itu jelas pembebakan ini tuh dilakukan untuk mencari di mana sih
titik sebuah inovasi itu muncul kemudian terdifusi kepada tokoh-tokoh yang lain. Misalnya di sini menurut Al-Faslan Akigeng, fase hidup Rahman itu bisa dibagi 3 periode kritis. Jadi kritis ketika Rahman berada di Pakistan, kemudian nanti ada periode sintesis, Rahman sudah ke Inggris ya. Sudah ke Inggris. Di sini Rahman sintetis itu adalah menggabungkan antara tradisional dan modern. Maka Islam dan kemodernan itu menjadi trigger Rahman. Kemudian nanti setelah ke Chicago ada periode resolusi di mana Rahman sudah sangat mumpuni dengan semua yang ada, kemudian punya resolusi tentang pembaruan pemikiran keislaman, termasuk salah satunya adalah punya konsep dasar tentang bagaimana si Al-Quran memandang dunia. Nah, periode resolusi inilah yang kemudian nanti menghasilkan dalam ilmu budaya disebut dengan difusi, persebaran gitu. Oke, yang kedua, pengertian Al-Quran ini banyak sekali ditemukan kesalahan dalam penulisan-penulisan jurnal di Indonesia terkait apa sih yang Rahman definisikan tentang Quran ini. Nah, di sini setelah dikumpulkan dan dianalisis dengan memakai teori triadik, hermeneutical triadik itu, jadi menurut Fazlur Rahman, Al-Quran itu adalah firman Allah, kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk umat manusia secara berangsur-angsur dan sifatnya eksternal sekaligus internal dengan diri Nabi. Nah, ini yang problematis, yang sulit, yang sering luput dilihat oleh para peneliti tentang Rahman. Yang sifatnya eksternal sekaligus internal dengan diri Nabi. Ajaran inti Al-Quran adalah berpusat pada spirit moral dan tauhid. Dari mana kita tahu Rahman menyebutkan, atau bagaimana Rahman bisa mengetahui bahwa inti Al-Quran adalah berpusat pada moral dan tauhid? Nanti inilah yang menghasilkan metode tematik holistiknya Rahman. Jadi ingin memunculkan gagasan dalam Al-Quran itu, kita tidak boleh membacanya secara atomistik, secara parsial, secara terpisah-pisah, tapi harus komprehensif. Nah, singkatnya inilah yang kemudian diadopsi oleh tokoh-tokoh di Indonesia, dan atau dalam bahasa sebaliknya, inilah yang kemudian terdifusi secara baik kepada murid-murid Rahman, baik yang melakukan komunikasi interpersonal langsung atau melalui media massa. Inilah gitu. Ya. Nah, misalkan untuk yang paling terakhir, tambahan sedikit. Ajaran Al-Quran menurut Rahman yang paling inti itu cuma 2. Secara vertikal tauhid, secara horizontal itu moral. Nah, inilah yang menjadi dasar gagasan atau worldview Quraniknya Rahman yang terdifusi kepada murid-murid beliau. Jadi misalkan ini salah satu komentar dari Tamarakson yang juga fokus terhadap Rahman ya. Penonjolan spirit moral yang Rahman lakukan sejatinya adalah upaya menggeser kesadaran masyarakat muslim yang serba berbau hukum formal dalam melihat, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam, terutama yang termuat dalam Al-Quran dan Hadis, menuju kesadaran moral lewat pendidikan Islam. Jadi mengapa ide pokok atau tema pokok, mayor theme of the Quran itu, meskipun ada bukunya, kemudian di sana ada 8 unsur, tapi jika kita baca maka bakal kembali tetap bermuara kepada secara vertikal itu adalah tauhid, maka secara horizontal itu moral. Ini visi besar. Oke, singkat saja terakhir. Nah, karena ini panjang sekali, kita singkat saja. Bagaimana sih gambaran difusi itu persebaran
Quranic Worldview Rahman ke Indonesia lewat 3 tokoh ini yang saya jadikan sampel. Bagaimana sih persebarannya? Nah, maka yang saya lakukan itu pakai 2 teori tadi, yaitu teorinya difusi inovasi dengan hermeneutik. Maka setiap saya membahas satu tokoh, saya langsung membuat atau menganalisis periode-periode perubahan fase hidup tokoh itu. Nah, satu Cak Nur, Nurholis Majid ini kita akan dapatkan periode pertama integrasi keislaman keindonesiaan ini sebelum Cak Nur kuliah ke Amerika. Kemudian setelah Cak Nur kuliah ke Amerika, Cak Nur jelas melakukan adopting terhadap gagasan Al-Quran Rahman. Maka disinilah Cak Nur mulai ada periode keislaman kemodernan. Jadi saya sebutnya Rahmanian di sini. Nah, meskipun pembabakan periodisasi ini sudah disebutkan oleh Budi Munawar Rahman, tapi Budi Munawar Rahman tidak menempatkan pembabakan ini dalam konteks difusi Quranic worldview. Itu bedanya penelitian saya dengan penyebutan oleh penulis-penulis yang lain. Nah, Rahman melakukan adopting pada periode 2, kemudian nanti Rahman Cak Nur pulang ke Indonesia, maka gagasannya jadi lengkap. Ada periode di mana Cak Nur bisa mengintegrasikan keislaman, kemodernan, dan keindonesiaan. Disinilah Cak Nur sedang melakukan reinventing, improving, develop, kemudian pengembangan, kemudian penemuan hal baru. Gitu. Rahman nggak pernah bicara tentang kebangsaan. Kita akan sulit mencari di mana Rahman bicara mengaitkan antara keislaman, kemodernan, dan kebangsaan. Rahman cuma keislaman dan kemodernan. Nah, Cak Nur melakukan reinventing dalam perspektif teori difusi, yaitu ada ketika pulang ke Indonesia, itu periode keislaman, kemodernan, dan keindonesiaan. Begitupun dengan Buya Syafi'i. Paradigmanya tetap sama. Sebelum Buya Syafi'i berangkat di umur 40 tahun lebih untuk kuliah ya S2 dan S3, kemudian bertemu dengan Rahman, itu dalam autobiografinya jelas sekali Buya Syafi'i menyebut saya sebagai Maududian sejati yang percaya bahwa di Indonesia harus didirikan negara Islam. Itu periode Maududian. Tapi kemudian Buya Syafi'i berangkat ketemu Rahman, itu terkenal sekali bagaimana dialog-dialog Buya Syafi'i dengan Fazlur Rahman yang akhirnya Buya Syafi'i berbalik arah 180 derajat dari yang tadinya Maududian menjadi Rahmanian. Kenapa Abdul A'la Al-Maududi dan Fazlur Rahman ini menarik? Karena mereka satu negara kan di Pakistan, dan mereka itu sahabat dekat. Bahkan Abdul A'la Al-Maududi adalah orang yang melarang Fazlur Rahman supaya tidak melanjutkan kuliah ke Amerika, ke Eropa. Jadi ini memang diametral perbedaannya ya, diametral. Nah, pada periode Rahmanian ini nanti kita akan melihat memang panjang sekali gagasannya, tidak bisa dijelaskan semuanya di sini ya. Tapi kemudian nanti ketika pulang ke Indonesia dan menjadi Ketua Umum Muhammadiyah, menjadi banyak jabatan-jabatan strategis yang diemban oleh Buya Syafi'i, itu nanti ada periode di mana Buya Syafi'i berhasil mengintegrasikan keislaman, kemanusiaan, dan keindonesiaan. Selain nanti pada periode Rahmanian ini saya sebut di tesis saya itu ada kunci-kunci hermeneutik yang mirip sekali, hampir mirip sekali, identik dengan kunci-kunci hermeneutiknya Rahman dalam melakukan interpretasi Al-Quran. Nah, ini periode adopting, ini periode reinventing. Nah, terakhir, ketiga, ini kasus Pak Sahiron. Kasus Pak Sahiron ini termasuk tokoh baru yang belum pernah diotak-atik atau disebutkan periodisasinya. Nah, maka berbeda dengan kasus Cak Nur yang sudah disediakan oleh Budi Munawar Rahman, berbeda dengan Buya Syafi'i yang belum pernah disebutkan seperti ini berbeda dengan yang Buya Syafi'i sebutkan
dalam autobiografinya. Periodisasi ini sangat berbeda karena ini versi saya. Kemudian untuk Pak Sahiron, ini saya buat sendiri, yaitu ada perbedaan. Periode sebelum tahun 2014, berikan seminar. Pak Sahiron itu belum pernah menyebut makna kumagza, meskipun secara konsep itu sudah dilaksanakan, sudah dipraktikkan makna kumagza itu. Jadi teman-teman, makna kumagza ini adalah satu pendekatan baru dalam memahami ayat Al-Quran yang digagas oleh Sahiron Samsudin, seorang dosen ilmu tafsir di UIN Sunan Kalijaga. Ya. Jadi makna itu makna, magza itu signifikansi atau apa istilahnya, pesan utama, gitu, pesan utama, makosid, lebih dekat ke makosid. Nah, Pak Sahiron ini menggabungkan, kita dalam menafsirkan Al-Quran itu harus memang tidak boleh lepas dari makna tekstual, tapi harus juga sekaligus memahami magza atau signifikansi atau pesan utama sebuah ayat. Nah, sebelum 2014, Pak Sahiron belum ada makna kumagza, dan di sana saya sebutkan banyak sekali kritik terhadap Pak Sahiron, terhadap teorinya yang terus berubah-ubah, kadang tidak konsisten, penggunaan istilah yang berubah juga, dari tadinya modernis jadi progresif. Ada juga nanti yang paling fatal menurut saya itu, sebelum tahun 2014 Pak Sahiron punya dasar pembabakan mutasyabihat dan muhkamat dalam menetapkan suatu ayat ini penting atau tidak untuk ditafsirkan. Tapi ketika ada lahir makna kumagza, justru dasar awal apakah ayat ini muhkamat atau mutasyabihat itu tidak ada. Nah, ini menurut saya yang paling fatal. Tapi terlepas dari itu, ada periode ini. Sebelum 2014, Pak Sahiron sangat terpengaruh oleh Syahrur, oleh Aisyah Abdurrahman bintu Syati. Kemudian setelah 2014 dengan makna kumagza ini, teori interpretasi Al-Quran yang lagi-lagi identik dengan Fazlur Rahman. Nah, melihat ini semua kan akhirnya saya bisa kemudian berkesimpulan, ternyata Cak Nur ini lebih pada seorang filosof. Jadi ide-idenya, gagasan-gagasannya ditulis secara rapi, secara sistematis dan filosofis. Berbeda dengan Buya Syafi'i, karena riset saya ini, Pak, didasarkan pada tulisan-tulisan Buya Syafi'i yang diterbitkan di Republika setiap hari Selasa. Setiap hari Selasa. Jadi seminggu sekali saya setiap Buya Syafi'i nerbitin, saya kemudian copy paste kemudian simpen gitu ya. Kalau tidak salah ini saya kumpulkan dari tahun 2015, tulisan Buya Syafi'i di Republika setiap hari Selasa itu di kolom resonansi. Karena gagasan Buya Syafi'i tentang semua ini tuh lewat buku-bukunya menurut saya itu belum cukup terwakili. Tapi justru sangat terwakili bagaimana Qur'ani Fazlur Rahman, bagaimana gagasan Al-Quran Buya Syafi'i itu sangat terwakili ketika Buya Syafi'i menulis secara populer di media massa. Maka saya menyebut Buya Syafi'i itu lebih kepada intelektual publik dibanding akademisi, apalagi filosof. Berbeda dengan Pak Sahiron ini, karena produknya adalah metodologis, teori yang ketat, yang rigid, maka jelas Pak Sahiron sebagai akademisi teoritik. Itu mungkin sedikit, mohon maaf jika terlalu panjang. Silahkan saya serahkan lagi kepada Kang Abdur Rahman. Terima kasih. Terima kasih Kang Atropa yang sudah menyampaikan materinya terkait dengan Fazlur Rahman dan pengaruhnya terhadap perkembangan tafsir di Indonesia. Sangat terlihat dengan jelas bagaimana pemikiran gagasan dari Fazlur Rahman ini, khususnya yang berkaitan dengan Quranic worldview, mempengaruhi para pemikir di Indonesia. Berikutnya mungkin saya akan berikan kesempatan kepada Bapak Profesor Dr. Jajang Ar-Rahmana MAG untuk membedah tesis yang sudah disampaikan barusan.
waktu dan segala kehormatan saya persilahkan. Mangga Pak Prof. Baik, kedengaran ya? Suaranya ada? Jelas Pak? Ada jelas, Prof. Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya, teman-teman sekalian, ini saya diundang untuk ya ikutlah mengomentari tesisnya dari Kang Atrop ya di acara forum mahasiswa pasca ya di lingkungan Persatuan Islam. Ya umumnya ini semua alumni ya, alumni Persatuan Islam, alumni pesantren Persatuan Islam. Ya, saya sebetulnya tidak ya baru tahu begitu ya di lingkungan anak-anak muda di Persis begitu, terutama di Jogja ya, dan ada semacam forum untuk kajian bersama tentang hasil-hasil studi S2 maupun S3. Ya, S3 itu kalau nggak salah kalau bedah disertasi Kang ini ya, Profesor Atip ya, tapi kalau S2 tadi di Kang Samsul ya. Jadi saya tidak ya ikutan sajalah ya, ikut memberikan komentar, ikut merespons ya, dan beberapa kajian yang saya dapatkan juga untuk hari ini misalnya ya cukup menarik untuk diberikan komentar begitu. Ya mungkin ini ada kaitannya dengan bidang saya yang tafsir gitu. Ya paling tidak berdekat lah ya, karena ya meskipun saya tidak khusus untuk beberapa riset tentang pemikir-pemikir Muslim seperti Rahman ya, Fazlur Rahman, kemudian Cak Nur ya, Syafi'i Ma'arif ya, dan tentang ya Pak Sahiron ya, beberapa tulisan yang pernah saya review memang ada yang berhubungan dengan pendekatan-pendekatan tafsir yang dibawa oleh para pemikir itu ya. Terima kasih Pak Samsul Rijal ya. Ya yang sudah memberikan pengantar tadi. Ya pada prinsipnya kalau saya sih diminta saran begitu ya untuk studi lanjut bagi teman-teman yang sudah S2 ya jelas ya tentu sangat senang ya kalau ada teman-teman dari alumni pesantren di Persatuan Islam kemudian melanjutkan untuk kuliah S2 di bidang studi Islam ya. Dan saya percaya terutama untuk di Jogja ya S2 S3 di Jogja memang ya hasilnya biasanya agak beda ya. Bukan berarti yang lain juga tidak yang lain juga kurang sebagaimana ya, tertinggal sebagaimana UIN Jogja ya. Tidak, maksud saya ada kekhasan ya di UIN Jogja untuk S2 studi Islam ya, S2 S3. Saya juga pernah membimbing menguji disertasi di S3 UIN Jogja dan memang hasilnya biasanya cenderung kritis ya dan punya isu-isu yang saya kira menarik untuk dikembangkan, dijadikan bahan pemikiran oleh anak-anak muda. Nah, untuk studi lanjut ya tentu tidak cukup hanya di S2, mungkin tidak hanya di Jogja, saya kira di luar negeri, di S3 juga ya alangkah baiknya memang sebagaimana teman-teman di lingkungan ormas-ormas yang lain ya, yang berani mengambil
berkompetisi begitu ya untuk mengambil beasiswa di LPDP misalnya, atau untuk ke dalam negeri maupun luar negeri ya. Karena kalau usia ya masih muda, tentu ada modal lah untuk semangat paling tidak ya untuk segera mencari ilmu seluas-luasnya ya. Berbeda dengan kalau usianya yang sudah seperti saya misalnya ya, sudah hampir kepala 5 lah ya. Paling tidak ya untuk studi lanjut ya, karena saya sudah studi lanjut, pengennya ya ada kegiatan di luar negeri begitu ya. Ya makanya kesempatan untuk teman-teman di sini yang S2, yang baru mau S2 atau mau S3, saya kira ya segera mungkin ya. Kalau ada kesempatan dan ada terutama peluang untuk beasiswa, saya kira bisa didapatkan tidak hanya di dalam negeri ya, untuk LPDP kan bisa gratis, atau misalnya di luar negeri ya dengan modal kecakapan bahasa yang baik. Tema-tema tafsir juga di luar negeri saya kira juga sangat beragam ya. Tahu saya studi nanti bisa saja tafsir itu bisa dari sisi apa saja ya. Ada yang studi antropologi ya, nanti arahnya ke apa yang dikenal dengan istilah living Quran misalnya ya. Kemudian ada yang ke studi teks misalnya seperti filologi, itu pun bisa nanti jadikan satu titik berangkat untuk mengkaji tafsir juga begitu ya, dengan pendekatan filologi yang di beberapa sarjana yang sudah melakukan riset-riset di luar negeri juga ada beberapa yang kemudian menggunakannya ya. Tafsir-tafsir di Nusantara saya kira banyak juga bisa dijadikan kajian untuk riset S2 atau S3 ya. Ya kalau lihat publikasi-publikasi memang khawatir saya memang belakangan ini terlampau banyak ya sarjana-sarjana yang berlomba-lomba untuk mempublikasikan tulisan-tulisannya, tetapi memang bukan dari hasil riset yang benar-benar serius ya. Ada berapa banyak kalau teman-teman lihat misalnya studi tentang taruhlah tentang Rahman ya, di jurnal-jurnal itu bisa puluhan, mungkin saya kira lebih dari 20-30 ya artikel. Kalau dengan skripsi, disertasi, saya kira bisa sampai ratusan mungkin ya. Kalau hanya tentang Rahman ya. Ya artinya isu yang seperti dibilang Kak Atop tadi memang benar, karena berlomba-lomba untuk publikasi, akhirnya yang penting terbit begitu ya, dengan grade yang bermacam-macam kan. Grade Sinta 1 sampai Sinta 6 itu ya, yang penting terbit. Tapi kan masalahnya memang untuk reputasi kita ketika kita mempublikasikan tulisan itu jelas akan membawa rekam jejak yang kurang baik begitu ya. Kalau tema yang kita publikasikan misalnya, baik itu terutama di jurnal ya atau di buku nantinya, itu ternyata tidak punya temuan yang signifikan ya untuk jadi bahan bacaan baru bagi teman-teman akademisi di Indonesia khususnya atau di luar negeri misalnya. Nah, disitulah pentingnya kita memang mengakses bacaan-bacaan yang ya publikasi-publikasi yang berkualitas, bukan ditulis misalnya oleh mahasiswa yang masih S1 misalnya ya, atau baru belajar publikasi misalnya, kan sekarang didorong ya mahasiswa yang masih semester 2, semester 3 diajari untuk publikasi misalnya di jurnal-jurnal, tapi kan ya tidak tepat kita kemudian merujuk mereka kan ya, karena hasilnya ya pasti kurang signifikan dan tidak baik lah kalau kita misalnya nulis serius tapi kemudian masih mengutip ya, makanya kita lihat dulu siapa penulisnya, latar belakang dia nulis di jurnal apa, apakah jurnal bereputasi atau tidak, lihat jurnalnya sendiri ya, apakah bereputasi atau tidak, ya lihat penulisnya saya kira ya, karena kan di kita sekarang sedang semangat-semangatnya publikasi ya. Nah,
Ya, itu paling tidak yang saya lakukan ya. Makanya saya mulai hati-hati sekarang untuk menggunakan bacaan karena berlimpahnya banyak sekali bacaan di publikasi di jurnal ya hari ini di dunia maya di internet begitu. Nah, ya untuk tesisnya Kang Atrop saya sudah baca, Kang Atrop. Memang banyak bolong-bolongnya lah ya. Bolong-bolongnya saya kira ya ini sebetulnya sih kalau diseriuskan tidak cukup untuk tesis ya. Karena kan ini sangat besar ambisinya ya. Ya taruhlah bagaimana Rahman itu punya pengaruh besar ya kepada para pemikir Muslim di Indonesia ya. Yang itu bukan 1-2 pemikir. Artinya yang dibahas juga bukan hanya satu pemikir oleh Kang Atro ini kan, tidak tanggung-tanggung ini 3 pemikir loh yang diuji ya, dibahas dan diyakinkan dengan argumen bahwa memang mereka menjadi banyak dipengaruhi oleh Rahman begitu. Meskipun di kalangan ya sarjana umumnya tahu betul ya bahwa memang murid-murid Rahman itu secara ya umumnya ya akan membawa gagasan yang dibawa oleh Rahman juga begitu ya. Ya, terutama yang sering disebut ya almarhum Prof. Syafi'i Ma'arif ya yang sering kali disebut-sebut membawa pengaruh besar ya Rahman dan Cak Nur ya. Yang ya dari dulu saya kira pengaruh Rahman itu sudah diketahui betul oleh para sarjana ya. Nah, untuk membuktikan seberapa kuat pengaruh itu, nah maka Pak Atrop memang punya alasan ya, punya alasan untuk kemudian menjadikan sebagai sebuah objek riset begitu ya. Nah, tetapi memang tidak mudah sebetulnya ya untuk membuktikannya kalau misalnya kita tidak menjelaskan secara komprehensif begitu ya dengan bacaan yang banyak misalnya dari seluruh karya Cak Nur ya karya Syafi'i Ma'arif ya dan tambah yang baru ya Hiron misalnya ya. Taruhlah yang tadi belum dijelaskan oleh Kang Atro yaitu teorinya gerak ganda itu ya, double movement yang seringkali dijadikan teori besarnya Rahman ya dalam pengertian memang Rahman berusaha mendudukan ayat itu selalu dalam kerangka gerak ganda ya, memperlakukan ayat itu mundur, gerak pertama itu mundur ke latar historis ya konteks historis ayat itu ya. Misalnya kalau ayat poligami lah misalnya di surat An-Nisa itu ya tentu dibaca dalam konteks historis terlebih dahulu ya. Itu gerak pertamanya. Dan di situ kemudian kalau diposisikan dalam rentang kedudukan historis pada masa Nabi, keberadaan ayat itu ya dengan situasi yang mengitarinya, maka nanti akan diketahui sebetulnya misi apa yang disebut dengan ideal moral atau ya misi etis ya dari Al-Qur'an itu seperti apa dari poligami itu yang taruhlah kita seringkali menyebutnya ya tujuannya adalah untuk mencapai keadilan kan. Nah, dari nilai keadilan itulah sebetulnya kemudian Rahman bergerak ke arah ke konteks hari ini ya. Ketika poligami itu karena tujuannya adalah misi keadilan, maka tidak lagi kemudian poligami itu misalnya dipahami sebagai sebuah kewajiban ya yang sebagaimana tercantum dalam teks ayat itu ya. Ya karena kan diposisikannya bahwa
konteksnya misalnya perempuan hari itu terdegradasi kedudukannya, martabatnya rendah, maka kemudian ada perlakuan sahabat pada masa Nabi yang kemudian menikah lebih dari ada yang 40 perempuan untuk satu sahabat misalnya, perempuan yang dikubur hidup-hidup ya, perempuan yang tidak mendapatkan waris sama sekali. Nah, artinya ayat-ayat yang diturunkan itu berusaha dibaca, diperlakukan dahulu di dalam konteks historisnya yang sebetulnya teks itu bicara A, ya, tapi konteks historis tentu nanti akan menghasilkan pembacaan yang tidak mesti sama dengan bunyi teksnya, begitu ya. Nah, itu yang nantinya apa yang disebut dengan pendekatan kontekstual itu ya. Makanya nanti hasilnya adalah bahwa misalnya ya perintah Al-Quran menawarkan solusi 2, 3, 4 itu bukan yang ingin dituju oleh Al-Quran sebetulnya. Ideal moralnya bukan itu ya. Nah, tapi ideal moralnya adalah bagaimana membebaskan perempuan kan. Nah, jadi misi etis ya, ideal moral yang hendak dikejar itu sebetulnya bukan pada bunyi teks ya. Karena teks itu akan terlingkupi oleh situasi historis ya, di mana Rahman beranjak mundur ke dulu memperlakukan teks itu pada situasi historisnya ya. Nah, makanya yang dikejar oleh Al-Quran sebetulnya bukan pada bunyi teks yang memperkenankan laki-laki mempoligami perempuan, tapi yang diinginkan adalah misi besar etis, ideal moral Al-Quran itu adalah ya membebaskan perempuan. Bagaimana perempuan itu diperlakukan setara dengan laki-laki lah. Ya, kalau misalnya 40 kemudian menjadi 2 atau 3 kan itu sebetulnya cara Al-Quran untuk membebaskan perempuan pada masanya, yang sebetulnya tidak berhenti pada 2, 3, 4 sebagaimana bunyi teks ya, tapi yang hendak dikejar adalah bagaimana posisi perempuan itu setara dengan laki-laki. Nah, itu ideal moralnya yang hendak dikejar. Nah, maka kemudian ketika langkah kedua Rahman, ketika sudah menemukan ideal moral tadi membebaskan perempuan ya, kemudian nanti masuk ke konteks hari ini. Nah, konteks hari ini maka dalam situasi perempuan yang ya jelas di mana perempuan punya peran yang juga menentukan hari ini dalam ruang publik misalnya ya. Nah, maka di situ ya persoalan poligami menjadi tidak relevan lagi ya. Ya karena ideal moral Al-Quran tidak memungkinkan untuk itu ya, terutama ketika ditarik dalam konteks kekinian ya, di mana hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan mendapatkan kedudukan yang sama dan setara begitu ya di hadapan yang dilindungi oleh misalnya oleh di hadapan di ruang publik terutama ya. Nah, ini saya kira cara bagaimana Rahman memperlakukan teks dan ya sebagaimana disebutkan Atrop, memang ayat-ayat hukum yang seringkali jadi sasaran Rahman itu ya, karena persoalan ayat-ayat hukum ini ya sangat sensitif ya, sangat berdampak besar ya bagi masyarakat kita ya. Nanti ada seabrek lah ayat hukum ya tentang waris kalau perempuan ya, tentang ayat-ayat misalnya tentang waris ya, tentang riba misalnya ya, tentang ya dalam hal ekonomi ya misalnya, tentang bermacam-macam lah ya, banyak hal lah yang itu menjadi sasaran Rahman yang kemudian nantinya interpretasi yang Rahman pilih itu itu berdampak ya bisa menjadi hal yang kontroversial. Nah, tetapi yang menarik adalah memang cara baca gerak ganda itu yang kemudian membuat banyak para sarjana Muslim di dunia Muslim ya menjadi terinspirasi ya oleh bagaimana ternyata di tangan Rahman teks itu menjadi tidak kaku ya. Dan ini nanti banyak ya sebagaimana dikatakan dituliskan Kang Atrop, memang banyak menginspirasi para pemikir besar Muslim di dunia Islam. Di dunia Islam misalnya yang terkenal kalau dalam hal
gender misalnya Aminah Wadud ya. Ya di Indonesia yang dipotret oleh Kang Atrop ya jelas Cak Nur, Syafi'i Ma'arif ya, dan belakangan berusaha untuk dihubungkan juga yaitu Pak Sahiron. Nah, tetapi begini Kang Atrop, memang sulit sekali untuk saya di tesis itu mencari keterkaitan langsung ya, dalam arti intertekstualitas antara teks teori yang dibawa oleh Rahman ya, kemudian dicari hubungan langsungnya dengan tulisan-tulisan dari Cak Nur dan Syafi'i Ma'arif. Dan kalau Pak Sahiron saya kira nanti bisa lebih kompleks lagi ya. Cak Nur lah misalnya ya. Cak Nur di banyak tulisan memang saya punya beberapa bukunya Cak Nur itu ya, ya bukan hanya karena alasan Cak Nur itu pernah berguru pada Rahman, bukan hanya karena misalnya Syafi'i Ma'arif juga berguru pada Rahman, tentu saja kan yang diinginkan adalah bagaimana ada keterpengaruhan yang jelas begitu ya, terutama secara tekstual ya, secara teks ya, antara karangan misalnya, terutama di karangan ini kan karena studi literatur ya, jadi di karangan Cak Nur ya, Syafi'i Ma'arif dan Pak Sahiron itu bagaimana mencerminkan sekali teori dari gerak ganda yang dibawa oleh Rahman itu. Nah sayangnya memang penjelasannya terlalu umum ya, terlalu global. Dan penjelasan yang diberikan memang tidak menyasar pembuktian keterpengaruhan teori gerak ganda itu ya secara langsung. Ya kalau hasil dari tulisan-tulisan Cak Nur jelas selalu mencerminkan ideal moral yang diinginkan sebagaimana Rahman, tetapi gerak gandanya itu loh yang tidak bermain. Di Cak Nur misalnya, di Syafi'i Ma'arif itu kan nggak kelihatan gerak gandanya, tidak sejelas Rahman. Tapi kalau produk pembacaan gerak ganda itu memang tercermin ya dari Cak Nur misalnya yang bicara tentang pesan dasar Al-Quran yang sering disebut-sebut Kang Atrop itu ya, tentang kebebasan, tentang sekularisasi, tentang inklusivisme, ya, tentang pluralisme. Nah, itu jelas pesan-pesan ideal moral itu yang disebutkan oleh Cak Nur yang sebetulnya memang ada di karya-karyanya, tetapi prosedur gerak gandanya itu tidak tampak, ya, prosedurnya maksud saya ya. Tapi kalau hasilnya boleh jadi iya jelas hasilnya memang di banyak tulisan Cak Nur membawa misi ideal moral Al-Quran itu ya. Liberalisasi, pluralisme, kemudian inklusivisme ya, kesetaraan. Saya kira itu pesan-pesan ideal moral yang diinginkan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Rahman, saya kira ya. Tetap titik berangkatnya dari situ ya. Karena ini tesis, jadi logikanya memang harus bermainnya di situ. Tidak sekedar oh ya Cak Nur juga menggunakan ya tidak sekedar menjelaskan bahwa Cak Nur juga dipengaruhi Rahman, tapi mana loh bukti pengaruhnya itu ya. Dalam arti proses teoritik ya. Dari teori gerak ganda, apakah Cak Nur pernah menyebut-nyebut gerak ganda? Atau Syafi'i Ma'arif juga saya kira ya sama, memang kebanyakan ya tulisan-tulisan terutama ya Cak Nur dan Syafi'i Ma'arif ya kebanyakan ya tulisan lepas atau makalah begitu, yang itu tidak menjelaskan prosedur ketat sebagaimana prosedur ketat teoritik sebagaimana Rahman ketika membahas satu tema tertentu ya. Dalam arti dijelaskan prosesnya itu kan tidak, tapi langsung pada titik poin yang hendak dikejar ya, yaitu penyampaian tentang ideal moral itu ya. Penyampaian tentang nilai pesan dasar Al-Qur'annya begitu. Behind the text-nya apa, itu yang hendak dikejar kan, yaitu inklusivisme, pluralisme, kebebasan, atau tadi kalau di
Syafi'i Ma'arif itu keislaman, kebangsaan, keindonesiaan kan itu ya, yang hendak kemanusiaan begitu, yang hendak dikejar oleh Cak Nur dan Syafi'i Ma'arif saya kira ya. Dan itu punya legitimasi ya jelas dari ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, tapi proses gerakannya saya kira tidak muncul ya. Itu komentar saya yang saya kira penting ya. Ya saya tidak yakin ya. Ya karena ini kan studinya lebih ke tafsir ya. Kalau tentang tadi definisi Al-Qur'an ya tidak terlalu ini, kalau saya kira tidak terlalu fokus ke tafsir ya. Ya definisi ya Rahman mengandalkan cara pemahaman dirinya terhadap Al-Qur'an, bahwa ya tadi dikatakan Al-Qur'an itu ya firman Allah ya, apa yang secara verbal juga merupakan firman ucapan Nabi Muhammad juga kan begitu. Itu yang seringkali ditolak. Tapi kan itu tidak terkait dengan tafsirnya ya. Bahkan Cak Nur Syafi'i Ma'arif saya kira tidak akan menyebut-nyebut itu ya. Tidak akan membahas tentang hal yang saya kira itu mah ada lebih terkait dengan cara ya, bagaimana Rahman itu memperlakukan Al-Qur'an ya sebagai respons terhadap Nabi Muhammad. Ya di satu sisi firman Allah, tapi kan dalam arti verbal memang adalah juga perkataan Nabi Muhammad ya. Yang nggak mau mana mungkin Al-Qur'an itu bicara sendiri ya kalau tidak dibunyikan oleh lisan Nabi kan. Nah, itu kan hasil saya kira hal yang secara rasional memang bisa diterima begitu. Nah, bagi orang beriman memang seringkali di situ agak susah memang memahaminya, karena cenderung dihindari bahwa Al-Qur'an itu perkataan Nabi Muhammad kan. Oh, masa sih Al-Qur'an perkataan Nabi? Kan ini firman Allah. Tapi kan persoalannya bagi Rahman ya Al-Qur'an itu wahyu dari Allah yang disimpan ke dalam hati, tapi kan ketika dilisankan oleh lisan siapa? Itu masalahnya. Ya otomatis itu adalah perkataan Nabi Muhammad juga kan. Dan terserah nanti apakah perkataannya itu apakah hanya mengulang apa yang ada dalam hatinya atau membahasakan ya dengan lafaznya begitu. Itu hal yang saya kira banyak nanti pembahasannya ya. Nah, jadi memang sisi terutama gerak ganda itu yang saya soroti ya, karena teori besarnya itu kan di situ ya, teori penafsiran Rahmannya yang berusaha dipotret, yang kemudian nanti dicarikan hubungannya dengan Cak Nur, dengan Syafi'i Ma'arif dan juga dengan Sahiron. Nah kalau di Pak Sahiron memang karena Pak Sahiron ini seorang mufasir, ya, seorang kalau bukan mufasir dalam arti ini ya, seorang akademisi tafsir lah ya, yang banyak membaca pemikiran-pemikiran tafsir, maka Pak Sahiron lebih jelas ininya ya, prosedur bagaimana membaca Al-Qur'an yang kemudian diolah oleh Pak Sahiron sampai kemudian menghasilkan sebuah teori magna cum magza itu. Tentu bukan hanya dari Rahman, kalau yang saya tahu dari Nasr Hamid Abu Zaid, saya kira juga istilah magza itu seringkali diulang-ulang ya. Dan Rahman salah satunya ya tentu saja. Tapi Pak Sahiron paham betul bagaimana teori kalau bahasa Abdullah Saidnya kan pendekatan kontekstual itu ya, dalam arti gerak ganda menggunakan pendekatan kesejarahannya ya, kemudian nanti maju ke gerak berikutnya ke dalam konteks hari ini. Nah, dua gerakan itu yang saya kira Pak Sahiron paham betul ya, bagaimana para pemikir Muslim yang lain juga menggunakannya ya. Makanya kemudian Pak Sahiron merumuskan itu, meramu itu, dan akhirnya kemudian menghasilkan apa yang disebut dengan teori magna cum magza itu ya. Meskipun nanti di banyak sekali contoh-contoh yang saya dapatkan, misalnya tulisan-tulisan mahasiswanya, teori magna cum magza itu mulai dari apa ya, makna historis ya,
al-makna at-tarikhi, kemudian al-magza at-tarikhi ya, signifikansi historis ya. Kemudian magza al-mutaharik itu nanti prosedurnya sendiri kadang-kadang serampangan ya. Termasuk yang dikritik Kang Atrop juga memang pemilihan tema yang dibahas ketika menggunakan pendekatan magna cum magza juga menjadi liar ya. Ya apapun kemudian digunakan pendekatan itu ya. Padahal tidak semendesak yang disebut Kang Atrop itu ya. Terlebih yang saya lihat memang terlalu dangkal, kebanyakan memang dangkal sekali ya. Padahal prosedurnya saya kira sangat bagus kalau menurut saya. Prosedurnya berusaha seketat mungkin dari mulai makna historis ya, magza historis sampai magza dinamis ya, magza al-mutaharik itu prosedurnya memang sudah sangat jelas kan. Penggunaan pendekatan kebahasaan, kemudian ada intertekstual, intertekstual saya kira, tapi kan pada prakteknya nanti menjadi terlalu dangkal, banyak yang dangkal memang. Padahal kalau prosedur itu benar-benar dijaga, itu bisa sangat menarik ya. Seperti apa yang nanti dimaksudkan oleh para pemikir Muslim itu seperti Rahman, kemudian Abdullah Said ya, dan hasilnya memang menghasilkan sebuah ideal moral atau ya dalam istilahnya magza atau misalnya makosid nantinya yang bisa menjawab bisa menghasilkan sebuah tafsir begitu ya yang relevan untuk situasi hari ini ya. Itu komentar dari saya. Banyak sebetulnya Kang Atrop ya yang mau dikomentari, tapi memang waktunya sih kira nanti sambil nunggu teman-teman sekalian nanti memberikan komentar juga ya, silakan. Ya kritik saya sih untuk tesis ini saya kira perlu dipertajamnya pada sisi itu ya. Jadi perlu pembuktian prosedurnya ya, proses. Jadi tidak hanya tema-tema tertentu saja ya, tapi prosedurnya itu yang mungkin bagi sebagian orang yang belum paham ini kok bagaimana dari arah mana keterpengaruhan Rahmannya itu ya, dari sisi teorinya, dari hasilnya atau dari apanya ya. Kemudian nah yang saya ragu juga ini teori inovasi itu tadi ya. Saya soalnya baru ngeh ya. Sepengetahuan saya yang tadi disebut-sebut itu kan sebetulnya bukan di wilayah tafsir ya, tidak banyak digunakan di bidang tafsir tentang teori apa tadi, inovasi, teori ya itu di bidang pertanian ya, difusi ya. Nah ini agak kurang ini ya, ketika digunakan untuk membaca keterpengaruhan dari satu tokoh ke tokoh yang lain ya, mempengaruhi dari satu teks ke teks yang lain gitu ya. Kok bisa gitu menggunakan teorinya yang sering digunakan dalam ilmu pertanian. Nah itu yang mungkin perlu ini ya, karena saya baru dengar gitu penggunaan teori difusi, inovasi ya, yang oleh Kang Atrop ini diaplikasikan ke dalam studi teks ya. Dan biasanya kan kalau studi teks itu satu teks dipengaruhi oleh teks yang lain, nanti kita biasanya menggunakan antar teks ya. Taruhlah misalnya dari Julia Kristeva yang saya sering temukan itu di beberapa artikel ya. Jadi dari satu teks itu nanti dia akan misalnya teks tafsir Al-Manar ya. Tafsir Al-Manar itu tafsir akan berpengaruh banyak misalnya kepada tafsir Al-Azhar ya. Nah, di situ nanti dilihat interteksnya seperti apa ya, keterkaitan antara teks Al-Manar dengan Al-Azhar itu ya. Nah, di sini Rahman misalnya dalam buku Islam and Modernity itu nanti apakah kemudian ada dikutip tidak di teks karangan Cak Nur atau Syafi'i Ma'arif itu ya, sehingga prosedurnya kan kelihatan begitu ya. Tidak meminjam misalnya tadi difusi dan inovasi yang
berasal dari tradisi keilmuan yang bukan studi teks ya awalnya ya. Nah, nanti saya kira saya masih ini ya, masih ragu apakah itu bisa atau tepat atau tidak ya, karena tidak umum digunakan untuk studi teks. Teori itu memang perlu hati-hati menggunakan teorinya. Dan ya pentingnya nanti teori itu dia disebut lagi ya seharusnya di bab 4 itu. Saya di beberapa bagian di bab 4 memang belum menemukan ya bagaimana teori itu bekerja untuk membedah keterpengaruhan Rahman terhadap ketiga pemikir itu ya. Tapi ini memang menarik Pak Atrop, memang pembacaan Rahman terhadap ketiga tokoh ini memang perlu untuk dijadikan saya kira bahan perbandingan nantinya ya. Karena kan Indonesia ini termasuk negara yang lebih banyak menjadi konsumen bagi pemikir-pemikir lain ya. Misalnya saya pernah baca tulisan bagaimana pengaruh Hasan Hanafi misalnya ya. Hasan Hanafi ke pemikir-pemikir Muslim di Indonesia misalnya, atau bagaimana publikasi-publikasi di Mesir misalnya ya, kemudian ada istilah yang sering dipakai itu apropriasi ya, apropriasi itu bagaimana nanti dikembangkan ke dalam bentuk publikasi-publikasi yang lebih banyak di Indonesia ya, entah itu penerjemahan, entah itu nanti penggunaannya sebagai teori ya di banyak karya-karya para sarjana kita di dalam negeri ya. Jadi pemikir-pemikir Timur Tengah itu, pemikir-pemikir dari Barat, dari Timur Tengah itu bagaimana kemudian mempengaruhi dan dikembangkan di dalam negeri. Nah, salah satunya adalah Fazlur Rahman. Jadi masih banyak sebetulnya di situ pintu masuk ya. Tapi memang harus hati-hati memilih tokoh yang hendak kita kaji itu ya, yang sebisa mungkin pengaruhnya memang harus benar-benar kuat gitu, tidak sekadar berdasarkan asumsi atau misalnya ya tanpa argumen, tanpa hasil pembuktian yang betul-betul jelas misalnya antara pengaruh dari satu tokoh itu ke tradisi intelektual Islam di Indonesia. Misalnya yang paling keras, yang paling kuat kan di dalam akademi sarjana-sarjana di INSIS ya, pengaruh Nakib Alatas misalnya ya, entah istilah word view itu juga apakah dari Rahman atau Nakib Alatas yang seringkali menggaung-gaungkan itu. Saya masih ragu ya di situ apakah Rahman menggunakan istilah word view tidak. Nah, karena kan kesannya word view itu ya Alatas yang sering pakai. Nah, pemikiran Alatas yang banyak berkembang di Malaysia. Nah, kemudian nanti banyak diadopsi oleh para sarjana di kita, terutama di kalangan aktivis INSIS itu ya. Nah, itu kan juga menarik. Bagaimana misalnya ya sarjana-sarjana kita lah. Dan banyak sarjana-sarjana lain yang itu bisa juga menjadi bukti bahwa memang di tanah air di kita itu ya meski belakangan lebih banyak menjadi konsumen, meskipun nanti tidak mesti hanya pasif ya, tapi juga berusaha untuk mengembangkan apa yang mereka dapatkan gitu hasil dari pengaruh dari para pemikir di luar negeri itu ya. Itu dan ini menjadi tantangan saya kira ya bagi pemikir-pemikir di kita di Indonesia ya. Apakah akan, karena kan sekarang eranya sepertinya masih semakin kelihatan menurun ya, terutama setelah pasca para pemikir besar di Indonesia ya, sudah semakin ya, banyak yang meninggal dunia, Cak Nur, Gus Dur, saya kira, kemudian Jauddin Rahmat ya, kemudian Dawam Raharjo ya, yang era tahun 80-an yang dulu memang sangat diakui punya pemikiran yang berpengaruh besar ya terhadap wacana pemikiran di kalangan sarjana ya. Sekarang tidak tampak pemikir-pemikir di Indonesia yang
mempengaruhi pemikiran-pemikiran anak-anak muda misalnya di universitas ya. Saya termasuk generasi yang memang masih dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran mereka-mereka yang sudah meninggal itu ya. Misalnya Gus Dur, Cak Nur, karena bacaan-bacaan saya memang tahun 80-an, tahun 2000-an ya, 90-an ya banyak mengkonsumsi bacaan-bacaan mereka itu ya. Tetapi belakangan siapa kira-kira pemikir-pemikir yang mempengaruhi mereka? Karena kan kebanyakan sudah meninggal dunia, ya. Dan ini menjadi bahan renungan sebetulnya, ya. Dan sampai hari ini kan belum ada wacana baru yang dari pemikir itu yang mampu menawarkan sudut pandang baru lah, ya, dalam hal pemikiran Islam. Mungkin hanya 1-2 ya yang saya catat, misalnya Munim Siri ya, yang cukup cukup punya nama lah di kalangan sarjana Muslim hari ini ya, karena karya-karya yang cukup provokatif begitu. Tapi selain Munim Siri, saya kira para akademisi di UIN itu tidak banyak yang menawarkan pemikiran-pemikiran sebagaimana ya pendahulunya, seperti Gus Dur, ya, Cak Nur, dan isu yang dibawanya pun kemudian hanya menjadi seperti ulangan, kaset-kaset ulangan gitu, rekaman dari pemikiran-pemikiran mereka sebelumnya ya. Belum ada yang benar-benar orisinil ya, menawarkan pemikiran-pemikiran baru begitu dalam mengembangkan pemikiran Muslim ya di Indonesia. Saya tidak bicara Persis misalnya, karena Persis ya terus terang masih tertinggal ya, dibandingkan dengan anak-anak muda sarjana-sarjana di lingkungan Muhammadiyah dan NU ya, yang menawarkan ya dengan publikasi-publikasi dan gagasan-gagasan yang mereka tawarkan ya, dan cukup banyak mempengaruhi pembicaraan-pembicaraan atau wacana-wacana yang ada di lingkungan akademik begitu, seperti isu Islam Nusantara, Islam berkemajuan, isu nasional ya, isu filantropi misalnya, itu banyak sekali juga yang kemudian mempengaruhi studi-studi, kajian-kajian di lingkungan akademik ya. Dan ini saya kira menjadi sangat penting untuk kita anak muda juga berusaha mencari rumusan bagaimana pemikiran-pemikiran, kalaulah para pendahulu itu sudah banyak yang meninggal dunia, warisannya memang masih kita dapatkan, tapi kan tidak juga kemudian warisan yang mereka tawarkan itu diulang. Ya tentu harus ada pengembangan ya. Dan mudah-mudahan adalah di antara kita yang bisa mengembangkannya. Itu saya kira Kang Atrop, mudah-mudahan disertasinya saya kira nanti bisa lebih lanjut lah, bisa mengembangkan dari tesisnya, mudah-mudahan bisa lebih tajam, lebih baik, dan ya lebih bisa nanti menjadi temuan-temuan yang saya kira menjadi lebih sangat penting ya untuk memetakan pemikiran Islam di Indonesia. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Silakan ke Kang Abdul. Baik, terima kasih Pak Profesor Dr. Jojang Arahmana sudah menyampaikan saran, masukan, dan tambahan materi yang sangat luar biasa berkaitan dengan ide-ide dan gagasan-gagasan Fazlur Rahman serta tokoh-tokoh yang lainnya. Mungkin waktu diskusi, waktu kajian kita malam ini kurang lebih ada sekitar 20 menit lagi. Oleh karena itu mungkin agar suasana ini lebih hangat, maka saya buka untuk acara berikutnya, yaitu sesi tanya jawab dan diskusi. Untuk 2 orang pertama, silahkan, mungkin maksimal 4 orang untuk menyampaikan, boleh saran, masukan, atau kritikan, bahkan pertanyaan juga diperbolehkan. Maka silahkan. Mangga, Kang Kamal, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saya mungkin karena
saya juga mohon maaf kurang bisa memahami secara esensial karena bukan jurusan saya gitu, mungkin Kak Atrof. Pertanyaan saya mungkin lebih kepada teknis saja. Yang pertama itu kan kalau Pak Sahiron itu kan punya teori tafsir, lalu Fazlur Rahman juga punya teori tafsirnya sendiri. Nah, apakah untuk Cak Nur dan Syafi'i Ma'arif itu mereka sendiri terpengaruh dalam teori tafsir mereka atau hanya cara melihat Al-Qur'annya saja? Lalu yang kedua mungkin apakah ada referensi utama yang Kang Atrop jadikan sebagai bahan untuk melihat korelasi antara ketiga orang ini? Jadi dalam artian bahwa kenapa harus 3 orang ini dan apakah ada korelasi antara ketiga orang ini sehingga dijadikan sebagai rujukan utama dalam tesis Kang Atrop sendiri? Terima kasih Kang Atrop. Baik, terima kasih Kang Kamal atas pertanyaannya. Mungkin bisa dipahami Kang Atrop. Kita tampung dulu mungkin ya untuk penanya kedua. Silahkan saya persilahkan kepada Teh Nabilah Nuraini. Silahkan. Baik, Assalamualaikum. Mohon maaf, saya izin off cam. Saya ingin bertanya, sebelumnya terima kasih kepada Pak Atrop yang sudah menjelaskan tesisnya. Dan itu menarik ya, mungkin bisa nanti ke depannya bisa jadi jaringan ulama dan keterpengaruhannya mungkinnya di Indonesia. Yang saya tanyakan kepada Pak Atrop dan juga Prof. Jajang, term-term apa saja yang digunakan untuk melihat keterpengaruhan sebuah pemikiran gitu? Apakah ada term-term tertentu yang digunakan? Jadi apa saja yang digunakan gitu, dilihat dari apa saja selain dari karya-karya ulama di Indonesia. Selain itu, dan dari term tersebut apakah ada presentase tertentu gitu untuk mengetahui misalkan dari pemikiran Fazlur Rahman ini harus 100% di pemikiran ulama di Indonesia gitu. Atau misalkan kalau misalkan pemikirannya sudah 50% ke atas itu sudah termasuk terpengaruh atau tidak, seperti itu. Dan mungkin yang pertanyaan kedua yang saya sedikit belum pahami mengenai tabel triadik hermeneutika yang tadi, mungkin kan yang tadi itu yang penulis autor Al-Qur'annya itu kan bukan Allah yang seperti itu. Dan mungkin itu saya belum tahu, saya karena tidak kurang menyimak barangkali, saya tidak tahu itu dari pendapatnya dari siapa dan apa alasannya untuk menjadikan orang-orang yang mengkodifikasi Al-Qur'an itu seperti Zaid bin Sabit dan juga sahabat-sahabat lainnya sebagai autor dari Al-Qur'an itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Nabila atas pertanyaan yang ditujukan kepada Kang Atrop juga Pak Prof ya. Satu orang lagi mungkin Kang Rizal Samsul Mutakin, dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya Atrop dan Prof. Jajang untuk diskusi malam kali ini. Pertanyaan saya hanya satu saja sebetulnya ya. Nah, cuman kalau kita lihat misalkan kaitan dengan Fazlur Rahman ini, saya melihat memang tadi sudah disampaikan pengaruh beliau terhadap para pemikir Muslim itu memang sangat besar gitu ya. Bukan hanya terhadap para pemikir Islam di Indonesia, tapi juga di dunia gitu. Bahkan kalau misalkan saya melihat seperti misalkan Abdullah Said, Khalid Abu Fadl, atau Aminah Wadud, atau Fatimah Mernisi, misalkan para pemikir-pemikir itu yang notabene punya teori lah, katakan punya teori-teori penafsiran. Nah, sekarang memang ada titik-titik kesamaan. Misalkan faktor-faktor sosial historis yang memang tidak bisa dilepaskan ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, hal ini yang kemudian misalkan dalam penafsiran Al-Qur'an yang dilakukan oleh beberapa ulama itu melihat dengan asbabun nuzul baik yang makro ataupun mikro misalnya. Sehingga memang banyak murid-murid yang terpengaruh oleh pemikirannya Fazlur Rahman. Nah, namun kalau misalkan kita lihat pendapat ini ya, misalkan Prof. Abdul Mustaqim, di fase modern ini memang pengembangan metode tafsir itu hanya sedikit saja gitu, hanya sedikit perubahan atau sedikit pengembangan dari
teori-teori yang telah dirumuskan oleh para ulama klasik. Nah, ini yang jadi pertanyaan saya, ketika Fajrul Rahman bisa memengaruhi banyak muridnya di dunia, siapa tokoh yang paling berpengaruh terhadap pemikiran Fajrul Rahman dan istilahnya perbedaan atau pengembangan penafsiran seperti apa yang dilakukan gitu ya oleh para pemikir Muslim ini sehingga beliau ini terpengaruh dan banyak memengaruhi gitu. Itu saja mungkin dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Kang Rizal Samsul Mutakin. Mungkin cukup jelas pertanyaannya, langsung saja karena mengingat waktu, mangga Kang Atrof dan Pak Prof untuk menjawab dari 3 penanya tersebut, dimulai dari Kang Kamal tadi. Mangga, Kang. Mungkin dipersilakan kepada Prof Jajang dulu. Sesepuh lah. Mangga, Prof. Pilih Culangung ngabdi Pak, aduh. Mangga Kang Atrop, aduh. Oh gitu. Mohon mangga sok we. Hatur nuhun Pak, hatur nuhun. Oke, tadi pertanyaannya bagus-bagus semua ini. Ini kayaknya lebih serem daripada sidang nanti kayaknya ini. Pertanyaannya. Oke, terima kasih kepada yang bertanya. Yang pertama itu Bang Ihsan, Kang Ihsan ya, Ihsan Kamal. Pak Sahiron punya teori tafsir, Rahman juga punya. Terus kalau Cak Nur dan Buya Syafmi apakah punya teori tafsir atau hanya terpengaruh oleh cara pandang Quran saja? Karena inilah asumsi besar di awal tadi ya. Kan kalau biasanya secara umum disebut bahwa warisan Rahman itu adalah teori double movement itu, gerak ganda gitu. Tapi kemudian ada satu referensi di mana tahun 1986 Rahman itu hendak membuat karya terakhir lah ya, magnum opus berupa itu Quranic worldview-nya gitu. Di sana ada etika Quran gitu, etika Quran. Nah, tapi murid-murid ini tuh percaya, Cak Nur dan Buya Syafmi ini, termasuk satu lagi sebenarnya, ada lagi Wan Moh Nur Wan Daud, itu 3 serangkai yang memang sering berkunjung ke Rahman kemudian diskusi. Nah, ini tuh hanya ada dalam pidato Buya Syafii, tidak ada dalam referensi secara tertulis, kemudian hanya ada dalam tulisan Wan Moh Nur Wan Daud yang berjudul Anecdotes ya, Anecdotes from saya lupa lagi ya. Jadi anekdot Rahman lah judulnya, ketika Rahman meninggal, bicara ini. Jadi sebenarnya warisan besar Rahman itu bukan itu, tapi ada loh, yaitu etika Quran atau sebagian nyebutnya Quranic worldview-nya itu. Nah, mereka percaya itu dan itulah yang mereka adopsi. Sehingga mereka itu sebenarnya murid-murid langsung Rahman ini tidak jadi ahli metodologi tafsir. Tapi mereka jadi pemikir-pemikir lepas seperti yang Prof Jajang tadi sebutkan ya, pemikir-pemikir lepas, tapi dasar gagasan mereka itu mereka akui sendiri dan itu bisa dikonfirmasi lewat berbagai tulisan-tulisannya secara tekstual, itu memang ada persambungan langsung kepada Rahman. Nah, jadi apakah punya teori tafsir atau hanya terpengaruh oleh cara pandang Quran saja? Maka jelas jawabannya ini oleh cara pandang Quran. Tapi kan cara pandang Quran Rahman ini yang menjadikan kenapa Rahman membuat gagasan double movement, teori tafsirnya itu. Bukan dari teori dulu ke cara pandang, tapi menurut saya kalau kita telusuri dari periodisasi tadi kan ada periode-periodenya tuh. Gitu. Nanti bakal ketemu bahwa cara pandang Quran Rahman itu lebih dini muncul dibanding teori tafsir yang ada dalam Islamic modernity ya, Islamic modernity. Jadi riset saya cuma bisa nunjukin pembabakan periodisasi kemudian relasi-relasi secara logis
Seperti itu saja Kang Kamal, Kang Ihsan. Lanjut dari Teh Nabila, adakah term-term yang jelas bahwa keterpengaruhan itu harus berapa persen? Nah ini, mengapa saya sebenarnya sangat tidak setuju dengan judul yang diberikan panitia ini, ada kata pengaruh. Karena kalau pengaruh itu biasanya nanti risetnya memang jadi riset kuantitatif. Iya, makanya saya di sini menggunakan istilahnya difusi. Difusi itu salah satu teori memang tadi seperti yang Prof. Jajang sebutkan, itu awalnya dari pertanian, tapi kemudian dipakai untuk konteks gagasan yang tersebar dalam suatu kebudayaan tertentu. Jadi kalau pengaruh pasti ke sana ya, kalau pengaruh korelasi itu pasti kuantitatif. Maka di sini dalam teori antropologi itu ada nanti namanya teori difusi, jadi persebaran. Paling kalau dari bawah ke atas itu ada genealogi, tapi kalau dari atas ke bawah itu nanti istilahnya difusi. Nah saya ini kebetulan memilih yang difusi ini, yang persebaran dari si inovator menuju pemikir-pemikir yang mengadopsi. Tidak genealogisnya Foucault yang dari pengadopsi, kemudian mana nih akar-akar atasnya, sebelum-sebelumnya ini siapa nih akar-akar ide ini, dari mana awal mulanya. Nah itu namanya genealogi. Tapi tadi itu saya merasa kalau pakai genealogis ini bakal berat sekali, karena itu harus kritis sekali genealogis itu, pemahaman terhadap situasi, kondisi, politik, budaya, dan sebagainya itu bakal ketat sekali. Maka saya ngambil yang enteng, yaitu bagaimana persebaran ini aja gitu. Cuma nyari aja simpul-simpulnya. Itu ya Mbak Teh Nabila. Kemudian tabel triadik hermeneutik ini dari siapa referensinya? Kalau di UIN itu Teh Nabila ada Bapak Hermeneutik Indonesia, yaitu Pak Amin Abdullah pasti. Jadi memang ini tuh dari buku-buku beliau, termasuk contoh-contoh yang tadi, bagaimana cara kita memahami dan mana penjelasan yang tidak tepat terhadap triadik hermeneutik itu. Saya rasa yang paling otoritatif bicara itu di Indonesia ya Pak Amin Abdullah, itu mantan rektor UIN Jogja ya. Mungkin setelah beliau juga banyak, tapi bisa dibilang beliaulah yang pertama memperkenalkan istilah hermeneutik setelah berkenalan dengan Nasr Hamid Abu Zaid ke Indonesia. Jadi memang dari buku-buku beliau itu ada. Dari buku-buku beliau ada. Kemudian Kang Rizal Samsul, pengembangan teori tafsir itu hanya sedikit, setuju. Seperti yang disebutkan Prof. Jajang juga, memang kita berada dalam periode di mana ya kayaknya sedang stagnan ini pemikirannya. Stagnan gitu ya. Jadi siapa yang paling mempengaruhi Rahman? Nah ini unik. Jika kita membaca Rahman, sulit mencari siapa yang paling mempengaruhi Rahman, karena sepintas seolah-olah Rahman ini otodidak gitu. Meskipun secara teori kita bisa melihat dalam hermeneutiknya pasti nanti ada nama Emilio Betti yang mempengaruhi Rahman. Kemudian dalam pemikiran kemodernannya Rahman pasti sangat sering diungkap, diulang-ulang dalam bukunya. Itu saya sangat suka dengan Muhammad Iqbal, Sir Muhammad Iqbal. Seperti itu ya, paling jadi Rahman jarang sekali menyebut tokoh-tokoh sebelum dia sebagai yang sangat menginspirasi atau berpengaruh terhadap gagasannya. Gitu paling. Mohon maaf atas segala kekurangan. Silahkan saya kembalikan kepada Pak ini Kang Moderator, Kang Abdul Rohim. Terima kasih. Mungkin ada tambahan Pak Prof? Ya, saya kira ini ya, untuk siapa yang pengaruhi Rahman itu ya bisa dirujuk ini Kang Atrop,
Rahman kan dijuluki neomodernis ya. Hmm. Seorang yang banyak ya, tentu neomodernis itu adalah pemikiran ya yang ya kelanjutan dari gagasan-gagasan modernis tentu saja ya. Hanya dalam bentuknya yang baru. Nah, saya pikir Rahman pasti akan sudah menyadari betul ya, banyak membaca bagaimana pikiran-pikiran modernis yang dibawa misalnya oleh Jamaluddin Afghani, Abduh, ya, Rashid Ridho, saya kira. Tapi kan karena pikiran-pikiran kalangan modernis ya seperti yang di Mesir maupun nanti di Pakistan, di India ya, yang menurut Rahman tidak lagi cukup bisa membawa pemikiran, menjawab masalah-masalah kemanusiaan yang lebih luas ya. Makanya perlu kemudian dikembangkan sudut pandang yang lebih terbuka ya, dan cara pandang Rahman paling tidak juga sebagai kritik ya terhadap pemikiran-pemikiran modernis yang sangat nanti kan cenderung terbatas ya pada sisi-sisi isu-isu yang isu-isu tertentu ya, misalnya tentang isu kejumudan berpikir ya, taklid ya, tentang tertutupnya pintu ijtihad misalnya ya, kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis misalnya. Tapi kan kalau Rahman karena kontak beliau dengan Eropa itu ya, sudah semakin kuat ya, jadi cara pandangnya juga menjadi lebih segar lah ya dibandingkan dengan pemikiran-pemikiran modernis ya. Memang munculnya tradisi ya, penggunaan pendekatan-pendekatan baru ya dalam studi Islam itu salah satunya adalah setelah banyak para sarjana Muslim yang mengalami kontak dengan tradisi keilmuan di Eropa ya, terutama misalnya terlihat dari ya Rahman, kemudian Iqbal ya, ya belakangan Nasir Hamid Abu Zaid ya, Hasan Hanafi, pemikir-pemikir Mesir saya kira ya nanti mulai kelihatan bagaimana penggunaan perangkat keilmuan disiplin-disiplin keilmuan modern ya, seperti hermeneutika, semiotika, semantik ya, itu yang membuat nantinya muncul banyak gagasan-gagasan baru yang berkembang di kalangan pemikir Muslim, dan pemikiran mereka itulah yang kemudian juga akhirnya berpengaruh menyebar ke kawasan lain seperti di Indonesia ya. Nah, ya saya justru lebih setuju ya kalau menggunakan genealogi ya, dibandingkan dengan difusi yang saya kira masih belum akrab para sarjana di kita menggunakan teori itu. Justru kalau genealogi kan jelas ya orang sudah tahu lah ya bagaimana alurnya, caranya ya, kemudian menjelaskannya nanti juga menjadi lebih beralasan begitu ketika menggunakan genealogi ya. Makanya saya anehnya itu kok bisa pakai difusi ya, inovasi difusi gitu. Itu yang tentu kalau di artikel-artikel jurnal-jurnal di nasional ya, apalagi di internasional pasti akan kaget, ini kok bisa disiplin pertanian masuk ke wilayah studi pemikiran misalnya ya, studi yang ya artinya kan memang perlu ini ya, perlu argumen di situ ya. Ya artinya, tapi tidak bisa juga tadi seperti ditanyakan itu menggunakan persentase ya, pengaruh-pengaruh itu. Ya ini kan studi ilmu sosial humaniora yang kita mengujinya bukan dengan analisis angka-angka gitu ya. Pengaruh A ke pengaruh X ke Y begitu ya. Dengan studi analisis kuantitatif saya kira ya nggak bisa seperti itu ya. Ya kita mah yang mengujinya dengan analisis kualitatif yang
eh, tidak sederhana menghitung berapa jumlah persentase angka gitu ya, berapa banyak apa saja nanti pengaruhnya ya yang diwujudkan dengan jumlah persentase tertentu. Saya kira tidak bisa seperti itu ya di studi sosial humaniora. Ya makanya cara pelacakannya ya tentu ya dengan melihat bukti teksnya ya, teks di mana di buku-bukunya Cak Nur ya, Syafi'i Ma'arif itu akan kelihatan pengaruhnya itu ketika kita misalnya menunjukkannya langsung begitu ya, keterpengaruhannya itu ya. Nah mungkin keterpengaruhannya ada yang eksplisit, ada yang implisit sih kira ya. Tidak ya ada yang langsung, ada yang tidak langsung begitu ya. Ya makanya perlu baca yang lebih dalam gitu ya, dan akhirnya kemudian kita jadi tahu begitu ya, bisa tahu seberapa kuat gitu keterpengaruhannya itu ya, bahkan nanti punya hipotesis baru begitu ya, bentuk-bentuk keterpengaruhannya itu seperti apa gitu ya, itu bisa dirumuskan saya kira ya. Tapi saya kira ya ini menarik ya untuk pengembangan lebih lanjut bagi studi-studi pemikiran seperti yang dikatakan tadi ya, yang belum banyak dikembangkan di dalam tradisi di lingkungan persatuan Islam. Saya kira saya nggak tahu gimana ini pengembangannya ke arah pemikiran, apakah sudah ada bibit-bibitnya begitu atau masih berkutat di wilayah Furu'iyah misalnya ya. Itu saya kira Kang Atrop ya. Silakan ke teman-teman yang lain lah yang akan berkomentar. Mangga. Baik, terima kasih Pak Prof dan Kang Atrop. Mengingat waktu mungkin ya, ini sudah menunjukkan 21:32. Mungkin langsung saja karena ada itu Gifari tuh. Ada Gifari satu lagi mungkin komen singkat. Nah, silakan Gifari 2 menit ya. Oke, komen singkat mungkin ya. Yang terkait ini salam ke Kang Atrop, Damang, juga ke Prof Jajang. Saya mahasiswa di Al Azhar, Prof gitu. Ini menarik ya kalau kita membaca Rahman gitu ya. Rahman kan dalam kalau nggak salah Major Times Quran itu ya juga tadi dikutip sama Kang Atrop, Al-Quran adalah wahyu Allah, ya kalam Allah juga perkataan Nabi Muhammad. Kalau bahasa Prof Mun'im Siri itu 100% bahasa Allah, 100% bahasa Nabi Muhammad SAW. Nah persoalannya begini nih, kalau kita tarik ke diskursus teologi Islam, kebetulan Ana di sini ngambil prodi teologi dan filsafat. Ini mirip dengan teologi Asy'ari gitu kan. Jadi kalam itu ada dua, ada kalamun nafsi dan kalam ghairun nafsi gitu. Al-Qur'an yang kalam nafsi itu yang di Lauhil Mahfuz gitu ya. Bila sautin wala harfin gitu ya. Sedangkan kalam yang tertulis gini, yang dibaca, yang diucapkan oleh Nabi Muhammad itu yaitu kalam hadis gitu, yang baru gitu. Nah saya melihat di sini Kang Atrop kayaknya nih jangan-jangan Fazlur Rahman juga Asy'ari gitu ya. Tapi kalau kita baca konteksnya kalau modernis gitu kan, itu ya lebih dekat ke pemahaman salafi gitu ya. Nah, jadi kok ada bias gitu konteks Afghanistan, Taliban dan sebagainya lainnya, konteks zaman itu saya rasa itu penting untuk membaca Rahman gitu ya. Nah, tapi ini kalau di bawah diskursus teologi Islam kok mirip gitu. Nah, meskipun nanti juga ada perdebatan juga Ba'dul Hanabilah bahkan. Itu kalau bisa juga masuk ke Ba'dul Hanabilah yang mengatakan Al-Qur'an Allah juga itu sautin wa harfin gitu ya, huruf dan suara yang persis kita baca saat ini gitu. Meskipun nanti ada banyak perdebatannya diskursus teologi Islam kalau kita baca Al-Mawaqif gitu ya, Iduddin Al-Iji gitu dan sebagainya lainnya. Mungkin itu aja sih. Benar nggak terpengaruh dengan teologi Asy'ari gitu, ataukah justru enggak gitu? Kan ini soalnya tradisi gitu kan, tradisi intelektual kita bersama gitu. Jangan-jangan Rahman mengabaikan diskusi perdebatan teologis gitu. Begitu mungkin Kang Atrop.
mohon pencerahannya gitu. Syukron. Baik, terima kasih. Langsung saja ditanggapi Kang Atrop. Mangga, Kang Atrop. Oke. Terima kasih Gifari ini ya. Meskipun masih muda tapi daya bacanya luar biasa. Sependek bacaan saya itu, kalau langsung tentang Asy'ari mungkin ada di Islamic Methodology in History, di sana jelas ya ada. Tapi Rahman tak pernah menyebut setuju atau enggak dengan Asy'ari, tapi Rahman itu jelas menyebut saya mengkritisi ortodoksi. Ortodoksi itu jumhur ya. Mungkin kalau Asy'ari dulu itu sebagai yang dimaksud ortodoks oleh Rahman, tapi kan setelah Rahman mengkritisi ortodoksi habis-habisan, termasuk dengan konsep eksternal internal Quran itu kan dalam rangka mengkritisi konsep ortodoksi tentang Al-Quran yang sepenuhnya eksternal gitu. Tapi kan Rahman di akhirnya jelas nyebut, namun tetap ya ortodoksi itulah yang paling mempengaruhi generasi kita. Berarti kan mungkin secara tidak langsung saya bacanya Rahman ingin ngambil jarak antara apa yang dibaca, yang dikritisinya dengan dirinya sebagai seorang peneliti, tapi di sisi lain juga Rahman, apalagi kalau kita melihat kesaksian banyak ini, kesaksian Wan Moh Nurwan Daud misalkan. Rahman itu kalau di kelas kan suka ngambil Quran, kemudian diangkat Quran ini, meskipun mahasiswanya adalah orang yang beragam, tidak semua muslim, tapi Quran Rahman pasti bakal bilang, saya sebagai seorang muslim, orang yang sangat percaya sepenuhnya pada kitab yang saya pegang ini. Makanya nanti di kelas bakal banyak interupsi gitu. Kan ini tuh sebenarnya Rahman itu ortodoks sekali dalam hal praktik seperti ini gitu. Dalam hal praktik seperti ini gitu. Mungkin itu ininya respon singkat saya. Terima kasih sebelumnya kepada Gifari dari Mesir ya, dari Al-Azhar Kairo. Terima kasih. Ada tambahan ya, Prof? Mungkin 2 menit. Silahkan. Ya, saya bukan ahlinya ya, Kang Gifari. Ya, ya perlu pendalaman nanti dari sisi teologi Kang Gifari lah. Mencari tahu nanti kolerasi antara konsep yang ada dalam kalam Asy'ari ya dengan pendapat Rahman ya. Memang definisi Quran yang disebut Rahman itu ya ini sepertinya kalau di dalam tradisi ulumul Quran kan definisinya itu saja ya. Al-Quran huwa kalamullah al-munazzalu, gitu aja ya. Tapi kan Rahman memberikan kesadaran baru ya tentang bagaimana Quran itu didefinisikan. Ya artinya ya perkataan Muhammad itu suatu hal yang logis saya kira. Ya kan mana mungkin Quran itu bisa bisa bicara sendiri ya kalau tidak dikatakan oleh Nabi Muhammad. Itu satu hal yang saya kira sangat tepat dan harus dibunyikan istilah itu ya kalau menurut saya ya, agar kita menjadi tersadar bahwa ya Al-Quran itu bagaimanapun adalah kalam ya wahyu Allah, tapi juga kan dikatakan oleh Nabi Muhammad begitu ya kepada para sahabat gitu. Itu saya tidak ya perlu pendalaman khusus lah. Nanti Kang Gifari lebih banyak mendalami lagi tentang hal itu ya. Tapi ya jangan sampai nanti kita lebih cenderung membunyikan Rahman dari sisi yang kontroversialnya, tapi kita tidak mengujinya dengan mengkonfirmasi ke sumber-sumber yang awalnya begitu ya. Ya kalau kesadaran tentang Qur'annya saya kira ya jangan diragukan lah. Tentu Rahman ketika menulis buku The Major Themes of the Quran itu jelas punya keyakinan betul ya tentang kebenaran Al-Quran. Hanya sudut pandang Rahman yang tentu berbeda dari kebanyakan
ulama-ulama Muslim, saya kira di kalangan para ulama itu akan berbeda ya dengan tradisi di Timur Tengah, cara bacanya ya, cara pandang terhadap Al-Quran itu ya, karena perangkatnya sudah dipengaruhi oleh perangkat keilmuan modern yang didapatkan oleh Rahman ketika di Eropa. Itu yang penting dijadikan catatan. Dan Muslim Indonesia saya kira ya seperti kita juga tentu ya tidak menutup pintu ya terhadap pendekatan-pendekatan apapun ya dalam studi ilmu sosial humaniora sepanjang pendekatan itu absah secara akademik saya kira ya, dan bisa diuji kebenarannya, divalidasi ya. Bukan alergi, bukan curiga duluan, bukan malah kesananya cenderung a priori begitu ya. Tapi ya bagaimanapun tradisi akademik itu ya akan terus berkembang kalau kita bisa membuka diri lah dengan pendekatan-pendekatan dari disiplin keilmuan dari manapun datangnya. Begitu saya kira. Terima kasih. Mangga. Terima kasih. Atur nuhun, Kang Atrop, Prof Jajang. Baik, terima kasih Pak Prof, Kang Atrop dan Kang Gifari. Mohon maaf bukan hendak membatasi karena Zoom meeting ini akan berakhir pada pukul 21.45. Maka saya kira diskusi kali ini dicukupkan sampai di sini. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih Pak Profesor Dr. Jajang Ar-Rahman MAG sudah berkenan meluangkan waktu dan pikirannya untuk bergabung dengan kami pada malam ini. Terima kasih juga Kang Atrop yang sudah menyajikan materinya sangat luar biasa, dan teman-teman partisipan semuanya, alhamdulillah terima kasih. Saya kira diskusi ini sangat menarik, tetapi karena waktu sudah ada di akhir, maka saya selaku moderator mohon maaf undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kata-kata yang tidak berkenan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.